Assalamualaikum, selamat pagi. Kita bertemu kembali di mata kuliah akuntansi pemerintahan. Pagi ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Oke, kita mulai memasuki bagaimana teknik perhitungannya di dalam akuntansi pemerintahan ini, ya. Seperti biasa di dalam akuntansi komersil, persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan hutang ditambah equity, ya. Nah, kalau di pemerintahan itu nanti akan seperti ini. Kita lihat dulu struktur teori akuntansi di pemerintahan, ya. Pertama adalah tujuan dari laporan keuangan, ya. Di sini kita akan melihat bagaimana di dalam laporan keuangan sendiri dia akan dibagi menjadi dua, yaitu postulat akuntansi dan kedua adalah konsep teoritis dari akuntansi sendiri. Baru nanti kita akan masuk ke prinsip-prinsip akuntansi dan kemudian ke teknik-teknik akuntansi. Dan selanjutnya nanti akan masuk ke laporan keuangan. Oke, nah di dalam persamaan akuntansi pemerintahan, ya, itu sebenarnya hampir mirip yang dengan akuntansi komersil. Ya, di sini kita akan lihat ada hubungan antara aset, kewajiban dan ekuitas. Ya. Nah, hanya saja di dalam pemerintahan nanti di sini aset adalah sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana atau ED. Ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap keuangan rakyat yang dikelolanya diwujudkan dalam bentuk laporan neraca yang mengharuskan bahwa aset pemerintah harus ditunjukkan asalnya, apakah dari kewajiban ataukah dari milik pemerintah sendiri. Nah, ini makanya di sini persamaannya adalah kewajiban ditambah ekuitas dana. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan akuntansi secara bisnis, yang di sini aset sama dengan liabilities ditambah owner's equity, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kewajiban ditambah dengan kepemilikan, ya. Di sini dilihat dari kepemilikan perusahaan oleh pemegang sahamnya. Jadi di sini pemegang saham ditambah hutang itu adalah aset. Itu dari sisi akuntansi bisnis. Nah, sedangkan di akuntansi pemerintahan sendiri aset sama dengan liabilities ditambah fund balance, ya. Jadi di dalam pemerintahan dia tidak menganut yang namanya owner's equity atau kepemilikan, tapi di sini dia akan merujuk kepada yang namanya saldo dana atau fund balance. Karena di sini fund balance atau saldo dana itu adalah net asset atau aset bersih. Sedangkan di sini saldo dana itu tidak menunjukkan kepemilikan, ya, karena memang yang dikelola adalah anggaran negara. Nah, sedangkan di dalam akuntansi pemerintahan yang di Indonesia itu semuanya berdasarkan dari standar akuntansi pemerintahan atau SAP, ya. Jadi ekuitas dana pemerintah itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ekuitas dana lancar atau EDL, yang kedua adalah ekuitas dana investasi EDI, dan yang ketiga adalah ekuitas dana cadangan atau EDC. Nah, kita lihat satu persatu, ya. Ya, apa itu yang dimaksud dengan ekuitas dana lancar? Di sini adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Jadi kalau kita maksudkan di sini, ya, itu sebenarnya ekuitas dana lancar itu sama dengan aset lancar dikurangi dengan kewajiban jangka pendek. Ya. Jadi coba kita lihat bagaimana pasangan akun di dalam ekuitas dana lancar, ya. Di sini di dalam sub ekuitas dana lancar ini ada namanya silpa atau sikpa. Silpa itu adalah selisih lebih perhitungan anggaran, sedangkan sikpa itu adalah selisih kurang dari perhitungan anggaran. Nah, ini lawannya adalah kas daerah atau kas di bendahara. Ya, atau di sini ada pengeluaran dan investasi jangka pendek. Nah, sedangkan untuk pendapatan yang ditangguhkan, ya, akun lawannya adalah kas di bendahara penerimaan. Nah, sedangkan untuk cadangan piutang itu lawannya adalah di piutang sendiri. Kemudian untuk cadangan persediaan itu lawannya adalah di persediaan. Nah, sedangkan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek itu akun lawannya adalah hutang jangka pendek. Nah, ini adalah ekuitas dana lancar. Nah, untuk persamaan akuntansi EDL sendiri, yaitu adalah EDL sama dengan aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Sekarang kita masuk ke ekuitas dana investasi atau EDI. Jadi ekuitas dana investasi ini mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Nah, ekuitas dana investasi ini mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang. Nah, penyajian ekuitas dana investasi di neraca
itu dapat diperoleh dengan menjumlahkan investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dan dikurangi dengan jumlah dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang. Itu adalah ekuitas dana investasi. Nah, kalau kita lihat bagaimana akunnya atau akunnya ya. Jadi akun sub ekuitas dana investasi ya. Ini kita lihat adalah diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. Akun lawannya adalah investasi jangka panjang. Sedangkan diinvestasikan dalam aset tetap, itu akun lawannya adalah aset tetap. Kalau dia diinvestasikan dalam aset lainnya, itu akun lawannya adalah aset lainnya. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang itu lawannya adalah hutang jangka panjang. Nah, untuk persamaan akuntansi EDI ya, itu adalah EDI atau ekuitas dana investasi itu adalah sama dengan investasi jangka panjang ditambah aset tetap ditambah aset lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang ya. Nah, itu adalah ekuitas dana investasi. Ya. Kemudian bagaimana dengan ekuitas dana cadangan atau EDC? Nah, ekuitas dana cadangan ini adalah mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dengan kata lain, ekuitas dana cadangan ini mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam dana cadangan. Dengan demikian, jumlah yang disajikan di neraca adalah sebesar jumlah dana cadangan. Dana cadangan ini tersimpan di dalam rekening di bank yang diatur dengan peraturan daerah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk akunnya ya, untuk dana cadangan ini ya, kita lihat akun sub ekuitas dana cadangan itu diinvestasikan dalam dana cadangan, lawannya adalah dana cadangan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana elemen penyebab perubahan ekuitas itu dipisahkan ya. Jadi apabila penyebabnya itu dipisahkan, maka selama periode fiskal terjadinya transaksi, ekuitas awal tidak akan berubah dan sebagai gantinya timbul elemen pendapatan, belanja operasi atau BO, kemudian belanja modal atau BM, pendapatan pembiayaan atau PP, dan belanja pembiayaan atau BP. Dan persamaan di atas ya, dalam persamaan yang ini ya, di atas ini. Nah, jadi pada akhir periode persamaan akuntansi pemerintah akan menjadi sebagai berikut ya. A sama dengan K ditambah IDL plus P min BO ditambah EDI plus BM plus EDC plus PP min BP. Ya, ini persamaannya yang untuk ini ekuitas dana cadangan. Nah, kita sekarang masuk ke basisnya dulu ya. Jadi untuk basis akuntansinya seperti yang minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa untuk akuntansi pemerintah ini sekarang sudah menganut yang namanya sistem accrual ya. Nah, jadi kita juga akan melihat bagaimana basis akuntansi yang menjadi pijakan penting dalam pencatatan. Ya. Yang pertama adalah menentukan asumsi yang dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Jadi sebelum kita mencatat dan melapor kita harus ada asumsinya dulu ya. Misalnya tingkat pada saat itu inflasi berapa persen, suku bunga berapa persen dan sebagainya ya. Nah, itu nanti akan menjadi asumsi. Nah, kemudian yang kedua adalah akan mempengaruhi arsitektur standar akuntansi yang dibangun ya, baik kerangka konseptual maupun pernyataan-pernyataan yang terkait dengannya. Dengan kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya ya. Kemudian pelaporan keuangan itu menjadi proses yang akan terpengaruh oleh pemilihan basis akuntansi. Ya, jadi terutama bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan informasi atau unsur yang harus dilaporkan. Ya, seperti yang sudah minggu-minggu kemarin kita bahas ya, bagaimana laporan keuangan di pemerintahan ya. Ada laporan LRA, LO ya, neraca ya dan sebagainya ya. Nah, di sini basis akuntansinya ya. Jadi kita menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui ya. Misalnya seperti yang tadi saya jelaskan, apakah kita menggunakan basis accrual, apakah kita menggunakan basis kas. Ya. Nah, untuk fokus pengukuran, kita harus menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain, jenis aset dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Jadi keduanya nanti akan saling berhubungan. Jadi kita harus lihat kewajiban dan aset itu nanti apa saja yang akan kita munculkan. Nah, untuk basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah ya di sini ada basis kas ya, itu untuk pengakuan pendapatan ya, kapan kita akan menerima pemasukan kita, kemudian belanja, penggunaan uang ya, kemudian dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Nah, ini masuk nanti ke dalam LRA. Nah, kemudian untuk basis akrual itu untuk pengakuan aset,
ya kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Nah, itu penggunaannya, fungsinya. Nah, bagaimana praktek akuntansi pemerintahan yang di Indonesia, ya, terutama untuk LRA sendiri, ya. Nah, yang pertama di situ pendapatan diakui pada saat diterima, jadi pada rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Ya, jadi kalau kita sudah menerima uang, nah di situ kita harus catat ke dalam rekening kasnya, ya, dan ini kita akui bahwa ini adalah pendapatan. Nah, begitu juga dengan yang kedua adalah belanja. Jadi belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Nah, jadi kalau misalnya ada pengeluaran uang untuk belanja pegawai dan sebagainya, itu nanti akan masuk ke dalam rekening pengeluaran. Ya. Nah, khusus untuk pengeluaran melalui pemegang kas, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi bendahara. Jadi kalau sudah disahkan baru akan diakui. Ya. Nah, yang ketiga adalah dana cadangan diakui pada saat pembentukan. Jadi pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud. Ya, jadi di situ mulailah kita bentuk dana cadangan. Nah, kemudian dana cadangan ini akan berkurang pada saat terjadi pencairan dana cadangan. Nah, keempat, bagaimana penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum atau daerah. Ya, di sini penerimaan pembiayaan. Termasuk juga yang kelima, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkannya dari rekening kas, ya baik umum negara ataupun daerah. Nah, akuntansi pemerintahan di sini juga mengandung yang namanya akuntansi anggaran. Ya, kenapa dia disebut akuntansi anggaran? Ya, karena ini dia mengacu pada praktek yang dilakukan oleh banyak sektor publik, ya, khususnya pemerintah, ya, dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya menggunakan format yang sama dengan anggaran. Ya, biasanya memang anggaran ini biasanya memang dibuat oleh setiap lembaga atau badan yang ada di pemerintahan, dan ini nanti akan dipakai untuk bagaimana pembanding-pembandingnya dengan realisasi, ya, yang dikeluarkan. Nah, yang kedua, dia tujuannya adalah menekankan pada peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Ya, karena biasanya anggaran ini nanti akan ada pertanggungjawabannya setelah penggunaannya. Ya. Nah, untuk penyajian akun-akun operasinya dia menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Jadi kalau misalnya di anggaran kita sudah ada format-format tertentu, nah makanya pada saat realisasi nanti kita tinggal menggunakan format itu. Ya, kita lihat apakah ada kelebihan atau kekurangan. Ya. Plus minus di situ nanti akan terlihat. Ya. Nah, yang membuat anggaran ini juga digunakan, dia menyajikan jumlah dianggarkan dengan jumlah yang aktual dan dicatat menggunakan double entry. Ya. Jadi di sini sudah menggunakan accrual basis, ya. Jadi double entry method dipakai, ya, debit kredit, ya. Nah, makanya di sini ada pendapatan dan apropriasi belanja itu dipakai di sini di anggaran. Nah, dan juga di dalam akuntansi pemerintahan ini sendiri itu juga mengandung yang namanya akuntansi komitmen. Ya, kenapa di sini disebut dengan komitmen, ya? Karena hubungannya dengan pengendalian dari anggaran. Ya, jadi nanti fungsi manajer yang ada di sini nanti dia harus mengendalikan anggaran. Dia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Jadi dia akan mengontrol itu semua, ya, dari sisi anggaran. Dan di sini akuntansi komitmen ini dia mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ya, berarti kalau kita sudah komit untuk menjalankan suatu kegiatan atau proyek, nah di situ dia harus sudah mulai diakui sebagai akuntansi komitmen. Ya, jadi di sini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, ya, namun pada saat awal, yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima. Jadi merupakan subsistem dari sistem akuntansi utama organisasi. Jadi patokannya di situ, komitmen awalnya. Nah, yang ketiga adalah bisa digunakan dengan sistem akuntansi basis akrual maupun basis kas. Ya, jadi dua-dua sistem ini bisa dipakai. Nah, yang keempat adalah organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menurunkan pengeluaran. Jadi kalau suatu lembaga atau organisasi ataupun perusahaan dia sudah mengeluarkan yang namanya PO, ya, atau kita sebut dengan purchase order, nah itu sebenarnya adalah pengakuan untuk komitmen, ya, artinya dia sudah mantap untuk melakukan order, ya, pesanan. Ya.
sekarang kita coba masuk sebagai contoh ya, bagaimana kita menerapkan untuk sistem akuntansi tadi ya. Nah, di sini ada soal ya, Kabupaten Bogor ya, pada tahun 2018 baru pertama kali mengadakan inventarisasi dan dihasilkan data sebagai berikutnya. Ini dalam jutaan rupiah. Ya, di sini kas daerah itu ada 200 juta ya. Kemudian persediaan ada 100 juta, aset tetap 100 juta, dana cadangan 550 juta, utang jangka pendek 200 juta, utang jangka panjang 155 juta. Nah, di sini ada pertanyaan, buatlah akuntansi pemerintah atas inventarisasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor, kemudian laporan neraca awal Kabupaten Bogor di tahun 2018. Ya, nah, nanti coba kita susun ya bagaimana menggunakan data-data ini menggunakan sistem akuntansi pemerintah. Ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan bikin seperti ini ya. Ini adalah persamaan akuntansi pemerintah atas inventarisasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor dalam jutaan rupiah. Nah, kita bikin akun-akun ya. Di sini ada namanya akun debit ya. Itu terdiri dari kas di daerah, kemudian persediaan, kemudian aset tetap, kemudian dana cadangan, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Ya. Ya. Kemudian ini adalah ekuitas dana lancar, ada ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Nah ini kita lihat di sini yang untuk masuk ke debit di sini ya, mulai dari kas di daerah, persediaan aset tetap dan dana cadangan ini masuk debit. Nah untuk masuk kredit di sini adalah utang jangka pendek, utang jangka panjang, ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Nah kita masukkan angka-angkanya ya di sini. Nah, kas di daerah 200 juta ya. Ini kita bisa lihat di sebelumnya ya, 200 juta dari mana ya. Nah ini ya kas di daerah 200 juta. Oke. Nah, berikutnya adalah persediaan 100 juta ya. Ini angka ini kita bisa tahu dari mana 200 juta ya. Ini kita bisa lihat di sini persediaan ini 100 juta ya. Di sini kita catat 100 juta juga. Oke. Nah, aset tetap di sini 100 juta ya. Angkanya dari mana? Ya, di sini ada 100 juta. Oke. Kemudian dana cadangan 550 juta. Nah, kita lihat dari mana angkanya? Dari sini ya, 550 juta. Nah, kemudian utang jangka pendek 200 juta, utang jangka panjang 155 juta. Ya, kita lihat dari mana angkanya? Ya, ini 200, 155. Nah, yang kan kita hitung di sini adalah ekuitas dana lancar ya, atau IDL. Nah, ini angkanya 100 ya. Itu didapat dari mana ya? Di sini adalah aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Nah, aset lancar di sini adalah 200 ditambah 100 ya, berarti kas dengan persediaan ini kita kategorikan sebagai aset lancar. Berarti 200 ditambah 100 kemudian dikurangi kewajiban jangka pendek, utang jangka pendek. Utang jangka pendek kita di sini 200 ya. Berarti di sini adalah 200 tambah 100 300 dikurangi 200 sama dengan 100. Nah, ini kita tulis di sini IDL-nya adalah 100. Nah, kemudian EDI atau ekuitas dana investasi adalah minus 55. Itu dari mana angkanya? Ya di sini kita lihat rumusnya adalah aset tetap dikurangi kewajiban jangka panjang. Nah, aset tetap di sini nilainya kita lihat 100. Kemudian kewajiban jangka panjang di sini kita lihat 155. Berarti 100 dikurangi 155 adalah minus 55. Kemudian ekuitas dana cadangan adalah 550. Ya, itu dari mana angka yang sebesar ini, dana cadangan 550. Nah, ini kita lihat di sini kita sudah mencadangkan ya, berarti kita tambahkan di sini ya. Nah, ini yang disebut dengan balance ya. Berarti di sini nanti kita coba jumlahkan ya, debit totalnya berapa, kemudian kredit totalnya berapa. Coba saya coba ya. Kita jumlahkan debit, berarti di situ adalah 200 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 550. Totalnya adalah 950 debit ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kredit? Kredit kita mulai dari 200 ya, di dalam jangka pendek ya, ditambah 155
tambah 100 dikurangi 55 tambah 550, 950. Berarti debit dan kreditnya sudah balance ya, 950 debit, kreditnya 950. Oke. Nah, ini adalah neraca awalnya. Jadi setelah kita bikin ya dari data-data tadi ya, kita susun neracanya. Ya di sini kita lihat dari sisi kiri ya, aset ya. Di sini neraca awal Kabupaten Bogor per 31 Desember 2018 dalam jutaan ya. Nah, kas di daerah kita tulis di sini 200 juta, persediaan 100 juta, berarti total asetnya 300 juta. Nah, aset tetap dan lainnya, aset tetap di sini 100 tadi ya, dana cadangan 550. Berarti di sini total aset tetap dan lainnya adalah 650. Nah, ini kita jumlahkan 650 ditambah 300 hasilnya 950. Nah, untuk kewajiban di sisi kanan. Nah, utang jangka pendek di sini 200. Utang jangka panjang 155. Dan totalnya adalah 355 ya. Nah, di sini adalah ekuitas dana. Kita isi tadi ya berdasarkan tabel tadi, ekuitas dana lancar 100, ekuitas dana investasi 55 ya, minus 55, ekuitas dana cadangan 550. Nah, ini kita jumlahkan. Total ekuitas dana adalah 595 ditambah total kewajiban 355, berarti jumlah kewajiban dan ekuitas adalah 950. Nah, ini jumlah ini aset dan kewajiban dan ekuitas 950. Nah, berarti ini sudah balance ya. Nah, ini adalah bentuk daripada contoh untuk akuntansi pemerintahan seperti itu ya. Nah, kemudian kita coba jumlahkan antara neraca awal tadi ya, yang di tahun 2018 itu dengan rincian akun ekuitas dana ya. Jadi nanti kita lihat di sini ya, kas tetap sama, total aset lancar 300, aset tetap 6,5 atau 950 di totalnya. Nah, ini kita hampir sama, kewajiban jangka pendek jangka panjang sama. Nah, kemudian di sini jadi ada ekuitas dana itu mulai dipecah isinya ya. Ekuitas dana lancar itu terdiri dari silpa, sisa lebih anggaran, kemudian cadangan persediaan 100, dana YHD untuk pembayaran utang jangka pendek minus 200. Kemudian ini ada ekuitas dana investasi, jadi investasikan dalam aset tetap 100, nah, dana YHD untuk pembayaran utang jangka panjang 155. Kemudian ekuitas dana cadangan, ya ini masih tetap 550. Nah, ini totalnya 595. Nah, jadi jumlah kewajibannya sama 950. Ya. Nah, ini juga sama, asetnya sekian, berarti sudah balance. Nah, ini di sini yang kita lihat adalah perincian untuk akun ekuitas dana. Ya. Karena di sini nanti akan dipecah-pecah isinya. Itulah contoh dari laporan keuangan. Nah, ini ada lagi tambahan ya. Jadi dari neraca yang tadi sudah kita lihat ya, kita lihat kas di daerah itu ada 50 juta, kemudian persediaan ada 45 juta, kemudian piutang pajak 60 juta, kemudian investasi jangka panjang 100 juta, aset tetap 200 juta, aset lainnya 85 juta, dana cadangan 300 juta, utang jangka pendek 30 juta, termasuk perhitungan pihak ketiga ya, itu 5 juta, kemudian utang jangka panjang 150 juta. Pertanyaannya, berapakah ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan yang disajikan dalam neraca Pemda Bekasi per 31 Desember 2018. Ya. Nah, jadi data yang tadi itu adalah untuk untuk kita lihat bagaimana gambaran setelahnya ya. Nah, di sini kita lihat tadi ya bentuknya seperti ini. Nah, nanti coba ini untuk tambahan data. Nah, dengan tambahan ini coba nanti kalian coba hitung ya kira-kira akan ada seperti apa. Oke, saya lanjutkan dengan slide yang ada di BSI ya. Sebentar. Ini udah kita jelaskan tadi ya mengenai ekuitas hampir sama isinya. Nah, paling saya hanya masuk ke dalam contoh soalnya. Jadi di contoh soal yang ada di sini ini mungkin hampir sama dengan yang tadi ya, hanya saja ini untuk tambahan ya. Di sini ilustrasi transaksi ya. Jadi ada kabupaten namanya Kabupaten Makmur.
Pada tahun 2005 baru pertama kali mengadakan inventarisasi dan dihasilkan data sebagai berikut dalam jutaan rupiah. Kas di kas daerah itu ada 5 miliar ya berarti ya, karena dalam jutaan. Kemudian persediaan ada 2M, aset tetap ada 3M, dana cadangan ada 1M, utang jangka pendek 1,5M, utang jangka panjang 2,5M. Nah, buatlah persamaan akuntansi pemerintah atas inventarisasi yang dilakukan oleh Kabupaten Makmur. Jadi kita bikin tabel sama seperti tadi ya. Di sini kita bikin kas di daerah 5M, persediaan 2M, aset tetap 3M, dan dana cadangan 1M. Ini masuk ke debat ya. Kemudian ini utang jangka pendek 1,5, jangka panjang 2,5, ekuitas dana lancar 5,5, ekuitas dan investasi 500, dan ekuitas dana cadangan 1. Nah, ini kalian hitung berdasarkan rumus. Nah, itu saja dari saya. Nanti setelah ini akan ada pertanyaan di kolom diskusi ya. Silakan kalian jawab dan kerjakan juga nanti soal latihan pilihan ganda yang akan kalian lihat di soal yang akan saya kirimkan. Oke, itu saja semuanya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.